Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hijau. Kembali lagi bersama saya, Tita Kamila, tentunya dalam acara podcast Ngopi Sore, ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Nah, Sobat Hijau di luar sana, tentunya saya berdoa kita semua, semoga teman-teman di luar sana tetap dalam keadaan sehat, even di tengah-tengah COVID-19 ini. Nah, selalu juga saya sampaikan di setiap part dari podcast bahwa perhutanan sosial ini is not only memberikan izin legal terhadap perhutanan sosial kepada masyarakat, tetapi juga selalu didampingi agar tanaman-tanaman yang ditanam dalam perhutanan sosial ini tidak merusak lingkungan. Nah, adapun pihak yang selalu membantu ataupun mendampingi dalam hal proses penanaman perhutanan sosial ini, ada pihak-pihak pendamping yang juga membantu agar tanaman yang ditanam ini tidak merusak lingkungan. Nah, hari ini tentunya kita akan membahas terkait dengan kopi dan konservasi. Apa hubungan antara kopi dan konservasi ini? Tentunya memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap kelestarian lingkungan. Nah, hari ini tentunya narasumber kita jauh-jauh datang dari Sulawesi, terkhusus Sulawesi Selatan, dari Bantaeng. Ada Mbak Fitriani dari Balang Institute. Selamat datang Mbak di Jakarta, selamat datang di Gedung Manggala Wana Bakti. Boleh perkenalkan diri dulu kepada Sobat Hijau? Buka masker aja kali boleh ya. Baik, selamat pagi. Saya Fitriani dari Balang Institute dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Balang Institute sendiri itu dibentuk bagian dari Walhi. Balang Institute itu fokusnya bergerak di pelestarian lingkungan, pengorganisasian masyarakat lokal yang mendampingi masyarakat petani pengelola hutan desa dalam meningkatkan kapasitas pengelolaannya, penguatan lembaganya. Selain itu, Balang sendiri memiliki visi menguatnya pengetahuan berbasis masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi emang fokus di sumber daya alam. Iya, Balang itu fokus di isu-isu lingkungan, perbaikan lingkungan dan penghijauan. Jadi di Balang Institute ini bagian dari Walhi. Gitu. Kemudian menjadi pendamping di perhutanan sosial. Betul. Nah, kalau boleh tahu, ini kan Balang Institute ini fokus terhadap sumber daya alam. Kemudian bagaimana caranya memberikan pendamping terhadap masyarakat yang bergerak di perhutanan sosial. Terus salah satu tanaman yang memang mempengaruhi pelestarian lingkungan itu adalah kopi. Ada tanaman lain nggak selain kopi? Di dalam kawasan hutan sendiri itu masyarakat memang fokus menanam kopi. Tapi pola yang kita bangun selama ini itu pola agroforestry di dalam kawasan hutan. Selain tanaman kopi, masyarakat juga mulai menanam porang, jahe merah, dan markisa, dan banyak hasil-hasil dari hutan tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya, baik itu madu, rotan, tanaman hias. Tapi komoditas yang fokus dikembangkan dan didampingi itu adalah kopi. Kenapa? Kopi? Karena tanaman kopi itu kan hanya membutuhkan 40% cahaya matahari. Jadi ketika kopi ditanam, kopi itu membutuhkan pohon naungan. Jadi kopi sangat tepat ditanam di dalam kawasan hutan karena hanya membutuhkan 40% cahaya matahari. Jadi otomatis ketika masyarakat itu menanam kopi, otomatis juga akan melakukan penanaman pohon. Seperti itu. Terus pertanyaannya, sejauh mana pengaruh tanaman kopi terhadap kerusakan lingkungan, khususnya hutan?
kopi itu kan tidak, karena kopi itu adalah tanaman yang tidak membutuhkan banyak cahaya matahari, sehingga tidak perlu dilakukan penebangan pada pohon. Jadi kopi itu berpengaruh pada kembalinya tutupan lahan yang awalnya terbuka. Di tahun 2010 itu bisa dilihat di peta citra, tutupan lahan di desa Labok sendiri itu terbuka. Setelah melakukan penanaman, pendampingan, masyarakat sudah mulai fokus menanam kopi di dalam kawasan hutan, baik pun di luar kawasan hutan, sehingga tutupan lahan yang awalnya terbuka 10 tahun kemudian, tepatnya di 2014 itu, tutupan lahan mulai hijau kembali. Awalnya gundul, sekarang lebat lagi. Jadi tanaman kopi juga itu berpengaruh kembalinya hewan-hewan endemis yang ada di Sulawesi Selatan, seperti anoa, kuskus, kuskus kerdil, dan tarsius. Jadi selama tanaman kopi ini fokus dikembangkan, lingkungan semakin membaik. Seperti itu. Jadi fokusnya emang di penanaman kopi agroforestry. Karena emang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Gak hanya tanaman lain boleh tumbuh, tetapi juga mengundang kembali rumah-rumah hewan endemik, karena tidak adanya penebangan atau perusakan hutan lainnya. Terus pertanyaannya, ini kan Balang Institute nih ya, ini emang fokus cuman di Bantaeng doang atau sudah bergerak di kawasan-kawasan lain di luar dari Sulawesi? Ya sekarang fokus di beberapa, pernah mendampingi pemetaan hutan di beberapa kabupaten, seperti Bulukumba, Bantaeng sendiri, dan Jeneponto. Luar Sulawesi belum? Belum. Kemudian Balang Institute ini udah memiliki banyak banget pasti ya pendamping. Terus apa sih yang dilakukan kawan-kawan pendamping terhadap untuk memberikan pendampingan terhadap para pelaku perhutanan sosial, entah itu mungkin dari teknisnya seperti apa yang mereka lakukan, mungkin dari segi sosialisasi kah, atau emang langsung turun langsung ke lapangan? Selama ini kan pola masyarakat, pola bertani masyarakat di sana itu monokultur. Jadi pengetahuan pertanian itu turun-temurun. Sekarang kita melihat bahwa ketika ini tetap dibiarkan, masyarakat tidak punya sistem pengelolaan lahan, itu akan berakibat fatal. Karena kenapa? Masyarakat itu menanam komoditi sesuai harga pasar dan kebutuhan pasar. Tapi emang di Bantaeng itu yang paling banyak ditanam perhutanan sosial adalah kopi? Iya. Komoditas kopi saja yang ditanam di dalam hutan, dan ada porang dan jahe merah. Terus terhadap perhutanan sosial ini, pendampingan para teman-teman Balang Institute ini itu udah bergerak dari tahun 2010. Sekarang kan udah tahun 2021 nih. Itu emang udah ada perubahannya banget terhadap masyarakat, bahwa misalkan kan awalnya sebelum ada teman-teman Balang Institute nih, mungkin belum banyak edukasi terhadap masyarakat bahwa yang layak dan perlu ditanam itu adalah kopi, karena kopi agroforestry karena emang ramah lingkungan, kemudian melestarikan hutan juga. Sejauh mana perubahan yang telah terjadi dari tahun 2010 itu ke tahun 2022? Perubahan yang terjadi dari tutupan lahan ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kembali tertutup. Kemudian untuk bagaimana Balang sendiri mendampingi masyarakat, mengedukasi masyarakat itu sendiri untuk menerapkan pola agroforestry itu butuh waktu yang lama. Pendampingannya, mulai dari penataan kelompoknya, kan
sebelum Balang masuk itu masyarakat melakukan penanaman sistem individu. Sekarang masyarakat sudah membangun kolektif yang kelompok. Ya, awalnya masyarakat juga menanam bibit kopi di dalam hutan itu, bibit liar yang dicabut, yang tumbuh di bawah tanaman kopi di luar kawasan, terus dipindahkan lagi masuk di kawasan hutan. Sejak Balang mendampingi itu dibuatkan modul pola agroforestry yang di dalamnya itu mengajarkan petani bagaimana memilih benih yang baik, kemudian jarak tanam, kemudian pelatihan pemangkasan dan perawatan hingga melakukan pendampingan pasca panen kopi. Seperti itu. Yang awalnya masyarakat di sana itu ketika musim panen datang, masyarakat hanya melakukan petik rampasan yang hijau, merah dipetik semua. Oh, berarti nggak ada pemilahan secara Iya, nggak ada pemilahan. kualitas. Iya. Terus setelah itu dijual gelondongan saja ke pengepul lokal. Setelah itu kami mulai mengajarkan kepada masyarakat untuk melakukan petik merah. Kemudian sortasi buah ceri yang matang dipisahkan dengan buah ceri yang belum matang. Kemudian sortasi buah rusak yang buah ceri yang matang tadi itu dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian buah ceri kopi yang mengapung itu adalah buah rusak atau terserang hama. Jadi yang tenggelam itu adalah kualitas buah ceri kopi yang bagus. Kemudian dilanjutkan dengan proses pulping hingga penjemuran. Seperti itu. Nah, selama teman-teman dari Balang Institute ini hadir kepada masyarakat, langsung membantu masyarakat, memberikan edukasi, masyarakatnya pasti senang ya. Ada nggak perubahan yang dirasakan masyarakatnya? Perubahan yang dirasakan masyarakat itu sebelum lahirnya kebijakan perhutanan sosial, masyarakat yang masuk mengelola hutan itu kucing-kucingan dengan polisi kehutanan. Jadi sembunyi-sembunyi ya? Iya, karena akses legal belum didapatkan, sehingga masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya sistem perhutanan sosial, sehingga pola pengelolaan hutan desa itu menjadi lebih baik. Misalkan paling perubahan yang sangat dirasakan itu petani, harga kopi yang awalnya hanya dijual begitu saja. Ya, dijual begitu saja, masyarakat sudah mengelolanya sesuai standar yang dibutuhkan pasar. Iya. Sehingga harganya juga jauh lebih baik dan diharapkan pasar yang sesungguhnya. Betul. Gitu. Kami juga melakukan banyak pelatihan dari produk kopi, misalkan pembuatan sabun, body scrub, lip balm. Itu hasilnya udah ada? Udah ada. Jadi masyarakat yang menjual kopi ini bukan hanya hasilnya bahan bakunya untuk kopi doang, tetapi juga untuk produk-produk yang lain. Kemudian masyarakat yang mengelola produk itu masyarakat yang dalam perhutanan sosial atau masyarakat lain? Di dalam perhutanan sosial. Di dalam perhutanan sosial. Jadi masih memanfaatkan sumber daya manusia masyarakat perhutanan sosial itu sendiri gitu. Terus apa sih motivasinya teman-teman Balang Institute ini sampai pengen banget gitu mendampingi teman-teman masyarakat perhutanan sosial? Apalagi mungkin di Balang Institute ini kayaknya kebanyakan anak muda ya? Iya. Kebanyakan anak muda. Range umurnya dari 20-an ke atas sampai 20-an, 40-an. Paling muda umur? 26. 26. Paling muda umur 26. Iya. Di Balang juga itu ada volunteer. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mau belajar
volunteer di Balang. Oh, jadi ada komunitas volunteernya juga. Iya. Kalau misalkan pengen sukarela, ingin membantu masyarakat pendampingan khusus mungkin yang memang bergerak di passion lingkungan atau perhutanan jurusannya kali ya. Terus apa motivasinya mereka pengen membantu? Motivasinya kan kelompok hutan atau kelompok tani yang dibentuk di sana itu awalnya asal-asalan saja dari desa. Kelompok tani itu dibentuk hanya untuk mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Terus kami terdorong untuk melihat potensi. Iya, potensi. Terus Balang kan bergerak di isu lingkungan. Ketika dimulai pendampingan kan masyarakat memang dari awalnya sudah menanam kopi. Cuman yang kami perbaiki itu pola tanamnya dan rencana pengelolaan jangka panjangnya yang memperbaiki lingkungan, kemudian kembalinya hewan endemis di Sulawesi Selatan. Jadi sebenarnya melihat mungkin keresahan kali ya di masyarakat bahwa cuman dapat izin doang, tapi yang pertama masyarakat mungkin masih buta bagaimana mengelola, kemudian yang kedua cuman hanya sekedar untuk mendapatkan bantuan, terus produk-produk bahan hasil dari perhutanan sosial yang dijual juga itu harganya sangat murah. Padahal nyatanya masih bisa dibeli dengan harga mahal kalau dikelola sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian yang ketiga terjadinya kehilangan mungkin hewan-hewan endemik karena penanaman yang asal-asalan, tapi dengan adanya teman-teman Balang Institute ini memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa kita harus menanam kopi agroforestry nih supaya satu menjaga kelestarian lingkungan, terus juga hewan-hewan endemik itu yang kemarin rumahnya hilang karena tanaman asal, tetapi karena menanam kopi agroforestry tanaman-tanaman yang lain tidak hilang, kemudian hewan endemik juga datang kembali. Terus pertanyaan yang berikutnya, bagaimana caranya merawat semangat teman-teman dari Balang Institute itu sendiri untuk terus memberikan edukasi yang tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang terhadap masyarakat itu sendiri. Karena anak muda kan kadang semangatnya itu hanya panas-panas ayam kalau orang umum bilang. Gimana cara merawat semangat di teman-teman Balang Institute? Kita itu sesuatu hal yang dilakukan itu dari hati pasti akan berdampak baik dan itu akan berlaku lama. Jadi landasan yang mengawali kita kenapa mendedikasikan diri mendampingi masyarakat pengelola hutan ya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi serta pelestarian lingkungannya. Sebenarnya lebih membangun emosional terhadap masyarakat lokal saja. Terus menggait pemuda-pemuda yang awalnya tidak tertarik untuk melestarikan lingkungan. Seperti itu. Jadi kita mengatakan bahwa ketika anak muda ini tidak punya kesadaran untuk membangun desanya, membangun lingkungannya, siapa lagi yang akan melanjutkan kelestarian alam yang nantinya akan dilihat oleh anak cucu kita. Seperti itu. Nah, the last question nih sebelum ditutup, buat teman-teman Sobat Hijau, apa sih yang bisa membuktikan bahwa tanaman kopi agroforestry ini sangat bagus untuk melestarikan lingkungan? Yang paling nyatanya yang bisa membuktikan bahwa yang paling bagus ditanam adalah kopi untuk konservasi. Ya, karena tanaman yang cocok di dalam kawasan hutan itu hanya kopi yang hanya membutuhkan cahaya matahari 40%. Kemudian ketika
tanaman yang ditanam selain kopi itu akan mengundang masyarakat desa untuk membabat hutan. Karena kalau dilihat dari perkembangan sejauh ini memang hanya tanaman kopi yang cocok ditanam dalam sistem agroforestry yang tumbuh di bawah tegakan, terus membutuhkan naungan, pohon naungan. Jadi memang komoditi kopi memang sangat cocok ditanam di bawah tegakan. Jadi sistemnya itu pohon, tanaman kopi, di sela tanaman kopi itu ada porang, jahe merah gitu, Mbak. Terus kan kita nggak lepas dari selain memang harus menjaga lingkungan, tapi kita harus pikir dan memang dari segi marketingnya, apakah memang kopi ini selain memang juga melestarikan lingkungan, dari segi pasar marketingnya menjanjikan juga apa enggak? Sangat menjanjikan karena kopi itu adalah minuman kedua terbanyak selain air putih. Betul. Oke, jadi poinnya udah dapat ya. Jadi kopi dan konservasi, kopi ini tidak hanya sebagai tanaman yang melestarikan hutan juga, tetapi dari segi marketing juga sangat menjanjikan karena tadi yang dikatakan bahwa kopi ini adalah minuman, bukan minuman sih, minuman yang kedua paling dibutuhkan setelah air putih. Betul. Karena tidak hanya kopi, tanaman kopi ini cuma jadi kopi doang, tetapi juga tanaman kopi ini bisa menjadi produk-produk yang lain seperti produk-produk kecantikan yang seperti dikatakan tadi, ada skincare, lip balm, dan lain sebagainya. Ya, luar biasa sekali Sobat Hijau, kita sudah mendapatkan informasi terkait pentingnya kopi agroforestry terhadap melestarikan lingkungan. Terima kasih banyak untuk narasumber kita, luar biasa hari ini ada Mbak Fitriani dari Bantaeng, dari Balang Institute yang sudah memberikan informasi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini menjadi motivasi untuk kita semua bagaimana caranya tetap menjaga dan melestarikan hutan di Indonesia. Saya Tita Kamila mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.